Ringkasnya, ubah kata kerja ke bentuk. て、 Lalu tambahkan. もいいですか? Untuk meminta izin dengan sopan. Ingat contoh terakhir. トイレに行ってもいいですか? 皆さん、こんにちは。今日はいかがですか? 今日も一緒に日本語を勉強しましょう。 Hari ini kita belajar cara meminta izin dengan sopan dalam bahasa Jepang. Ungkapan ini berguna saat kamu ingin memotret, melihat sesuatu, membuka jendela, atau melakukan kegiatan lain. Pola utama kita adalah bentuk kata kerja. て、 Ditambah. もいいですか? 写真を撮ってもいいですか? Artinya, bolehkah saya mengambil foto? Pola ini dipakai ketika kamu meminta izin sebelum melakukan sesuatu. Jawaban yang menerima bisa berupa はい、どうぞ。 dan jawaban yang menolak bisa berupa すみません、ちょっと。 pertama, bentuk. て、 Menghubungkan kata kerja dengan pola meminta izin ini. もいいですか? Membuat pertanyaan terasa sopan dan meminta persetujuan, bukan sekadar memberi tahu rencana. Di tempat umum atau saat berbicara dengan orang yang belum akrab, pola ini adalah pilihan yang aman. ここで写真を撮ってもいいですか? ここで、 Artinya, di sini. 写真 Artinya, foto. を Artinya, penanda objek. 撮って、 Artinya, mengambil. も Artinya, juga dalam pola. いいですか? Artinya, boleh. Jadi, kalimat ini artinya, mengambil foto di sini juga dalam pola boleh. ここで、 Artinya, di sini. 写真 Artinya, foto. を Artinya, penanda objek. 撮って、 Artinya, mengambil. も Artinya, juga dalam pola. いいですか? Artinya, boleh. ここで写真を撮ってもいいですか? Sekarang, mari kita lihat contoh berikutnya. この本を見てもいいですか? この本 Artinya, buku ini. を Artinya, penanda objek. 見て Artinya, melihat. も Artinya, juga dalam pola. いいですか? Artinya, boleh. Jadi, kalimat ini artinya, melihat buku ini juga dalam pola boleh. この本 Artinya, buku ini. を Artinya, penanda objek. 見て Artinya, melihat. も Artinya, juga dalam pola. いいですか? Artinya, boleh. この本を見てもいいですか? Perhatikan juga contoh berikut ini. 窓を開けてもいいですか? 窓 Artinya, jendela. を Artinya, penanda objek. 開けて Artinya, membuka. も Artinya, juga dalam pola. いいですか? Artinya, boleh. Jadi, kalimat ini artinya, membuka jendela juga dalam pola boleh. 窓 Artinya, jendela. を Artinya, penanda objek. 開けて Artinya, membuka. も Artinya, juga dalam pola. いいですか? Artinya, boleh. 窓を開けてもいいですか? Berikut satu lagi contoh dengan pola yang sama. 水を飲んでもいいですか? 水 Artinya, air. を Artinya, penanda objek. 飲んで Artinya, minum. も Artinya, juga dalam pola. いいですか? Artinya, boleh. Jadi, kalimat ini artinya, minum air juga dalam pola boleh. 水 Artinya, air. を Artinya, penanda objek. 飲んで Artinya, minum. も Artinya, juga dalam pola. いいですか? Artinya, boleh. 水を飲んでもいいですか? Sekarang, mari kita lihat contoh berikutnya. トイレに行ってもいいですか? トイレ Artinya, toilet. に Artinya, penanda tujuan. 行って Artinya, pergi. も Artinya,
juga dalam pola. いいですか Artinya, boleh. Jadi, kalimat ini artinya, pergi toilet juga dalam pola boleh. トイレ Artinya, toilet. に Artinya, penanda tujuan. 行って Artinya, pergi. も Artinya, juga dalam pola. いいですか Artinya, boleh. トイレに行ってもいいですか Sekarang kita lihat pola ini dari 6 sisi supaya kamu benar-benar bisa memakainya. Secara tata bahasa, てもいいですか menandai permintaan izin untuk melakukan kata kerja sebelumnya. Pola ini melekat pada kata kerja bentuk, て bukan langsung pada kata benda atau kata kerja bentuk kamus. Gunakan pola ini ketika kamu perlu persetujuan sebelum memotret, melihat, membuka, minum, atau pergi. Posisinya berada setelah kata kerja bentuk, て dan sebelum, いいですか di akhir pertanyaan. Kalimat, 水を飲んでもいいですか berarti bolehkah saya minum air? Sedangkan, 水を飲みますか hanya menanyakan apakah seseorang minum air. Jika, てもいいですか diganti menjadi, ますか kalimatnya berubah dari meminta izin menjadi pertanyaan tentang kegiatan. Dalam pola Jepang, bagian kegiatan berada sebelum, てもいいですか lalu pertanyaan ditutup dengan か contohnya, pada, 窓を開けてもいいですか窓 adalah objek, を penanda objek, 開けて adalah kata kerja bentuk, て lalu, もいいですか menyatakan izin. Kita mulai dari pola, 窓を開けてもいいですか ganti satu bagian saja, yaitu objek, 窓 menjadi, 水 sehingga kalimat barunya adalah, 水を飲んでもいいですか perhatikan bahwa kata kerja juga harus cocok dengan objeknya. Jadi jendela dibuka tetapi air diminum. Sekarang coba ucapkan kalimat untuk meminta izin melihat buku ini. この本を見てもいいですか Bagus. Gunakan この本 sebagai benda yang dilihat. Lalu tambahkan. を見てもいいですか Ucapkan sekali lagi dengan suara yang sopan dan naik sedikit pada. ですか Sekarang dengarkan perlahan. Lalu tirukan pola untuk membuka jendela. 窓を開けてもいいですか Jaga jeda kecil setelah. 開けて Lalu ucapkan. もいいですか Sebagai satu rangkaian yang halus. Kesalahan yang sering terjadi adalah memakai bentuk kata kerja biasa. Jadi ingat untuk mengubahnya ke bentuk て terlebih dahulu. Bayangkan kamu berada di sebuah tempat dan ingin minum sebelum melanjutkan kegiatan. 水を飲んでもいいですかはい、どうぞ。 Dengarkan bahwa satu orang meminta izin dan orang lain memberi izin dengan ramah. Kembali ke papan kelas. Lalu cek cepat. Pola apa yang kamu pakai untuk meminta izin pergi ke toilet? Jawabannya adalah, トイレに行ってもいいですか ringkasnya, ubah kata kerja ke bentuk. て Lalu tambahkan, もいいですか untuk meminta izin dengan sopan. Ingat contoh terakhir. トイレに行ってもいいですか Sekian pelajaran hari ini. Kalau ada yang kurang tepat atau ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komentar, subscribe, dan share ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga. Biar nggak ketinggalan pelajaran berikutnya, ya. 見てくれてありがとう。また次回会いましょう。